Jadi ini AirPods Pro 2 yang secara bentuk fisik sama banget sama yang pertama, kecuali di bagian yang bisa dikasih gantungan di sampingnya ini. Supaya nggak buang waktu, buat yang tertarik sama kesimpulannya aja, kita kasih di awal. Buat yang udah punya AirPods Pro yang pertama, 70-80% tuh fiturnya sama. Yang ngebedain itu selain bentuk fisik kayak tadi, noise cancellation-nya jauh lebih bagus. Bisa masuk ke aplikasi Find My juga, ada speakernya, jadi bisa kita bunyiin, yang berguna banget kalau kita lagi lupa kita taruh di mana si AirPods-nya. Buat yang belum punya AirPods dan lagi kepikiran buat beli, mending skip yang pertama dan langsung beli AirPods Pro 2 aja. Soalnya harganya nggak beda terlalu jauh juga. Tapi buat yang udah punya AirPods Pro yang pertama, ini yang agak tricky. Kayaknya faktor terbesar yang harus dipertimbangin tuh apakah extra level of noise cancellation yang dikasih itu worth it. Kira-kira itu kesimpulan singkatnya. Buat yang cukup puas sama itu, terima kasih udah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan buat yang tertarik untuk dengar lebih detail, kita akan bagi ini jadi beberapa bagian. Yang pertama, product overview-nya. Yang kedua, user experience yang ada positif dan negatif pastinya. Dan yang ketiga, conclusion-nya. Itu aja, jangan panjang-panjang. Capek ngomongnya. Ke produknya ini sendiri, harga pas aku beli itu segini. Pas barangnya dibuka, ya dalamnya ada AirPods dan kabel USB-C to Lightning tanpa adaptornya tentunya. AirPods yang bisa digonta-ganti ini juga nambah size-nya. Jadi ada dari size XS sampai L. Bentuknya sendiri mirip banget sama yang pertama, kecuali bolongan untuk pasang tali di sampingnya itu tadi. Sebagai orang yang, ya bisa dibilang bukan yang paling mati-hati lah sama barangnya, aku pakein casing biar tetap ganteng sampai nanti-nanti si AirPods ini. Sekarang juga AirPods ini ada speakernya yang bunyi pas kita ngecas. Jadi ada key audio juga yang ngasih tahu kalau dia ini udah kecas. Kita juga bisa Find My AirPods 2 ini di aplikasi Find My. Dan yang paling sering kepake itu fitur yang tadi udah disebut juga. Kita bisa bikin dia bunyi lewat HP kita. Ini mantep banget. Baterainya juga katanya lebih awet dari AirPods Pro yang pertama. Tapi sejujurnya dari AirPods Pro yang pertama juga aku gak pernah ada komplain masalah baterai. Dan gak pernah juga pakai yang kayak langsung dari full 100% gitu, langsung sampai 0% gitu dalam sekali jalan. Kayak gak pernah. Pas awal mau pakai, kita perlu nge-scan kuping kita supaya dia bisa memberikan experience yang lebih baik. Entah gimana maksudnya ya ikutin aja lah. Terus AirPods ini juga udah dipakai buat di olahraga, di tempat umum, pas naik pesawat, jadi dia udah lumayan kemana-mana lah. Yang paling berkesan itu yang dibilang tadi, noise cancellation-nya bagus banget. Jadi pas di tempat umum ini kayak super membantu banget. Katanya sih 200% lebih bagus daripada generasi pertama. Selain noise cancellation-nya, mungkin fitur yang underrated itu transparency mode-nya ya. Itu juga ke-upgrade. Untuk yang kurang familiar, di mode ini kita bisa mendengar suara dari luar tuh kayak normal. Jadi seakan-akan kita lagi kayak nggak pakai apa-apa di kuping gitu. Tapi namanya ada suara dari luar yang ditangkap lewat mikrofon disampaikan lewat speakernya, ya pasti rasanya agak aneh, agak kurang real gitu ya. Itu di AirPods Pro yang pertama. Di AirPods Pro yang kedua ini, rasanya hampir bener-bener kayak kita tuh nggak pakai apa-apa di kuping pas kita atur dia ke transparency mode ini. Bermanfaat banget buat yang pengen pakai ini buat jogging di luar atau lagi jalan biasa di tempat umum, karena serem juga kan kalau lagi jalan di luar tapi kita nggak bisa dengar mobil atau motor yang lewat. Tapi karena fitur-fiturnya tadi, aku jadi nggak tahu sebenarnya sound quality-nya tuh beneran meningkat atau enggak. Tapi yang jelas dia kedengeran jauh lebih bagus dari yang pertama. Seenggaknya karena noise cancellation-nya lebih bagus, kita jadi bisa denger yang keterplay itu dengan lebih jelas dan nggak perlu mengatur volume sampai gede-gede banget. Dengan transparency mode-nya ini juga ketika ada suara yang ngelewatin batas loudness tertentu, itu akan ngecilin suara itu. Jadi kesehatan kuping kita juga akan lebih terjaga karena nggak bakal ada suara yang kelewat gede tuh masuk ke kuping kita. Jadi kira-kira gini suara yang direkam sama AirPods Pro-nya. Jadi kalau kita pakai cloud, kira-kira suara yang didengar orang ya kayak gini lah. Fitur bisa dipasang tali atau lanyard di samping ini juga agak kurang kepake buat aku ya, karena aku pakai case anyway. Udah ada karabinernya di samping ini. Mengulang sedikit info yang tadi juga, speaker yang ada di AirPods ini sering banget kepake dan sangat membantu, baik pas di charge atau pas lagi nyari AirPods ini. AirPods Pro 2 ini juga mendetek dengan baik mana gadget kita yang ngeluarin suara dan otomatis bakal ke-connect ke situ. Jadi biasanya seamless banget nih perpindahannya antara iPhone dan iPad. Misalkan lagi nonton video di iPad, terus ada yang nelpon ke HP. Pas kita angkat, teleponnya otomatis ke-connect tuh HP-nya. Intinya iPhone dan iPad tuh seamless banget. Tapi entah kenapa kalau ke komputer atau laptop gitu, kadang-kadang agak kurang seamless. Kadang dia detect, kadang enggak. Ini terjadi baik di Mac Studio ataupun di MacBook Air. Jadi nggak tahu juga kenapa. Tapi sebenarnya nggak masalah-masalah banget juga, karena pasti kita pilih untuk di-connect secara manual di kanan atas itu ya lancar-lancar aja. Cuman berarti jadi nggak se-seamless itu aja. Last but not least, fitur terakhir yang menurut aku sangat membantu dan kayak kenapa nggak dari yang pertama juga gini, adalah compatible dengan Apple Watch charger. Karena Apple Watch ini aku pakai terus kan. Ini kalau dibuka sampai kelihatan ada bekasnya kali di tangan ya. Dan jamnya sendiri tuh dicas paling cuman pas mandi aja. Sisanya nganggur itu chargernya. Dan sekarang jadi bisa dipakai buat ngecas si Apple Watch juga. Pas lagi traveling juga jadi nggak perlu rebutan sama gadget lain yang perlu port Lightning juga. Karena ini jadi bisa pakai charger Apple Watch yang most of the time akan nganggur anyway. Membahagiakan lah pokoknya. Pas satu barang jadi multifungsi gitu. Masuk ke hal yang biasa aja menurut aku. Extra ear tips yang dikasih ini jujur nggak ada pengaruh apa-apa buat aku. Karena aku pakai size yang medium atau size yang datang dari awal. Itu udah
udah pas. Jadi semua extra ear tips atau earbuds itu kayak agak nggak kepake sebenarnya. Dan kayaknya itu aja. Hal yang aku nggak suka pun kalau dibandingin sama yang pertama ya nggak ada. Karena jujur semuanya berasa kayak upgrade, nggak ada yang berasa ke downgrade gitu. Kira-kira gitu rasanya pas dipakai buat mengkonsumsi media. Setelah menggunakan sebagai consumer yang mengkonsumsi media, sekarang aku mau bahas dikit pas dipakai untuk video editing. Karena jujur pas dipakai di luar ya biasanya paling antara buat nonton ya atau buat ngedit video palingan. Di AirPods Pro yang pertama, aku nggak berani ngedit sound yang butuh presisi di AirPods Pro itu. Karena ada delay sepersekian detik. Yang kalau dipakai untuk nonton entertainment ya nggak berasa. Tapi pas ngedit tuh berasa ada yang kurang pas tapi dikit banget. Jadi pas perlu ngedit di luar, aku selalu bawa headset kabel buat dicolok ke laptop. Jadi pas perlu ngedit sound yang presisi tetap pakai wired headset. Di AirPods Pro 2 ini, aku pribadi ngerasa ini lebih nggak ada delay dibanding yang pertama. Jadi video pendek untuk TikTok atau Shorts yang aku edit belakangan, jangan lupa follow account ini di IG dan TikTok juga, karena kalau video-video pendek itu bisa diupload di sana duluan. Tapi intinya ada sekitar 6-7 Shorts itu yang semuanya diedit menggunakan AirPods Pro 2 ini. Dan nggak berasa ada delay pas ngedit most of the time ya. Namanya teknologi mungkin ya. Di antara 6-7 video itu ada satu yang entah kenapa agak nggak terlalu pas gitu. Padahal waktu didengar pakai AirPods Pro 2 ini pas ngedit, pas-pas aja. Mungkin waktu ngedit video yang itu lagi agak kurang bagus koneksi antara si AirPods dan laptopnya atau gimana lah. Ya namanya teknologi wireless ya pasti ada-ada aja kali ya. Jadi 1 dari 6-7 video yang nggak sync. Overall rasa ini cukup minim delaynya dan cukup aman ya selama nggak ada gangguan. Tapi tetap aja, kalau lagi mau ngerjain sesuatu yang sangat butuh presisi, aku akan lebih yakin sama sesuatu yang nyambung langsung dengan kabel, ataupun kalau habis diedit secara wireless pakai si AirPods Pro 2 ini, dicek lagi videonya sebelum di-render videonya. Buat mastiin semuanya itu beneran udah in sync dan pas. Overall ini sebuah produk wireless earbuds yang menurut aku bagus banget dan bakal jadi personal favorite di tahun 2023 ini. Aku pribadi bakal pakai ini kalau lagi perlu ngedit di luar juga karena seamless banget ketika dipakai sama produk Apple yang lain kayak MacBook, iPhone, iPad, semuanya mantap. Dan ketika ngedit untuk konten pribadi, ya udahlah kalau miss-miss dikit ya kan, kecuali lagi ngedit sesuatu yang sifatnya lebih profesional. Mungkin akan dicek ulang juga pas sampai rumah ataupun pas belum render dicek ulang lagi semuanya. Untuk rekomendasi kayak yang dibilang di awal, kalau belum punya dan lagi pengen beli AirPods Pro, skip aja yang pertama. Mending beli yang kedua ini aja karena harganya nggak beda jauh tapi fiturnya berasa lumayan jauh. Tapi buat yang udah punya, bisa dinilai sendiri lagi. Fitur-fitur yang dijelasin di video ini tuh worth the upgrade atau enggak. Karena ya sebenarnya 70-80% fiturnya yang sama. Fitur yang beda tuh mostly ada di noise cancellation, built-in speaker, integrasi ke Find My App, dan compatible sama Apple Watch charger. Dan yang paling penting jangan lupa sesuaiin sama budget juga. Itu aja video kali ini. Terima kasih udah menonton and see you on the next video.